Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni birahmatika amasiwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasath Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang membahas tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fit dharaini amin amin ya rabbal alamin. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisari. Ai hada utawi iki iku khurujun Nabi, iku oleh metune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hisari saking pengepungan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarnya Nabi Muhammad SAW dari pengepungan kaum Quraisy yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Kemarin pernah kita bahas, pernah kita singgung tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy mempunyai keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, maka yang dilakukan kaum Quraisy dikala itu mengepung Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya di suatu sikbih. Sikbih itu suatu bukit lah, atau bisa dikatakan di lereng gunung. Di situ Nabi Muhammad SAW dikepung oleh kaum Quraisy yang mempunyai tujuan, mempunyai keinginan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat serta Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan untuk keluar kecuali menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Sampai di suatu cerita kaum Quraisy mempunyai kesepakatan bahwasanya akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tidak menerima istilahnya perdamaian sama sekali, sampai-sampai ditulis di suatu sahifah, suatu lembaran yang nantinya ditempelkan di Ka'bah. Terus di kesempatan ini melanjutkan cerita yang mana Nabi Muhammad SAW bisa keluar dari pengepungan yang dilakukan kaum Quraisy. Fisanatil asyirah kang tetep ing dalem tahun al asyirati kang 10 minan nubuwati saking kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittafaqo sepakat sapa khamsatun, sapa wong 5 min asrafi Quraisyin kang tetep setengah saking pira-pira wong mulya-mulyane kaum Quraisy. Panaqadu nuli nyuwek sapa khamsatun min asrafi Quraisyin as-sahifata ing kertas perjanjian. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, di situ kira-kira usia Nabi Muhammad SAW menginjak usia 50 tahun. Ada 5 tokoh penting. Kategori orang-orang ini adalah orang-orang yang terpandang di kaum Quraisy, mempunyai kesepakatan untuk merobek kertas yang di situ kaum Quraisy mempunyai kesepakatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikala itu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya dikepung. 5 orang ini siapa? Satu adalah Hisham ibnu Umar, terus Zuhair ibnu Abi Umayyah, terus Mut'am ibnu Adi an-Naufili, yang keempat Abdul Mukhtar bin Hisham al-Ashadi, terus yang terakhir Zum'ah ibn al-Aswad al-Ashadi. 5 tokoh ini mempunyai kesepakatan bahwasanya mau merobek kertas yang di situ ada perjanjian kaum Quraisy di kala itu.
Sebelum terjadi kesepakatan, di sini ada cerita wa kana awwalu man takallama minhum Zuhair. Orang yang pertama kali mempunyai gagasan yang berani berbicara di masyarakat umum di kala itu ialah Zuhair. Zuhair ini mengatakan kepada para penduduk kaum Quraisy, "Ya ahlal Makkah, anak kulu at-ta'amanal bisu asyab." Wahai ahlul Makkah, apakah kalian masih memakan makanan? Apakah kalian masih memakai pakaian? Wa Banu Hasyim wal Muthalib halaka la yabi'una wa la yabta'una. Bani Hasyim, Bani Muthalib akan hancur, akan binasa, akan mati kelaparan karena mereka tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli karena dalam pengepungan yang dilakukan kaum Quraisy di kala itu. Melihat apa yang dilakukan kaum Quraisy tadi, wallahi la aqudu hatta tasuka hadhihi sahifah adzalimah al-qati'ah. Kemudian Zuhair melanjutkan ucapannya, demi Allah saya tidak akan tinggal diam, saya akan merobek kertas yang menjadi perjanjian kaum Quraisy yang isi dari kertas tersebut sangat merugikan, sangat zalim. Fa'ayyada qaulahu al-arba'atu al-bakuna. Apa yang diucapkan oleh Zuhair ibnu Abi Umayyah disetujui oleh 4 orang yang terakhir, yakni tadi Hisham ibnu Umar, Mut'am ibnu Adi an-Naufili, Abdul Mukhtar ibnu Hisham, Zum'ah ibnu al-Aswad al-Ashadi. 4 orang ini setuju dengan apa yang menjadi perkataan dari Zuhair. Kemudian melihat apa yang diutarakan 5 orang ini yang mempunyai kesepakatan untuk menyobek kertas perjanjian yang isinya sangat zalim, sangat tidak menguntungkan untuk Bani Hasyim sama Bani Muthalib, Abu Jahal mengatakan kepada mereka, hadza amrun qadha bilailin wa tasawwaru fihi ba'du. Perkara ini telah diputuskan tadi malam dan mereka bermusyawarah sekarang. Inti dari yang diutarakan Abu Jahal itu tidak setuju dengan pendapat 5 tokoh ini. Tapi yang terjadi akhirnya fakharaja nulimat miyos sapa nabi sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong ma'ahu kang tetep sertane nabi minal hisari saking pengepungan badaan makasu ing dalem sakwise yen to tinggal sinten nabi wa ma'ahu fisik bi ing dalem lereng utawa bukit koriban hale parke min salasi sanawatin saking 3 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya keluar dari pengepungan yang dilakukan kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Si'bi atau di bukit tadi kurang lebih 3 tahun. Jadi 3 tahun Nabi Muhammad SAW itu dikepung oleh kaum Quraisy. Mau terlepas dari pengepungan ini kalau Nabi Muhammad SAW diserahkan oleh sahabat-sahabatnya untuk dibunuh. Tapi apa yang dilakukan sahabat sama Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun ya cukup di Si'bi itu, di bukit itu. Layasilu ilaihim, layasilu ora tumeka ilaihim marang Nabi wa ma'ahu syai'un apa suwiji-wiji minat ta'ami saking panganan ila khufiyatan kejaba samar-samar hatta akalu sehingga mangan sinten Nabi wa ma'ahu waraka sajari ing godhonge uwit. Tidak ada suplai makanan yang diberikan Bani Hasyim, Bani Muthalib atau kaum Quraisy di kala pengepungan tadi. Tidak ada suplai makanan sama sekali kecuali hanya sedikit yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak masuk dalam pengepungan tadi. Bahkan ada cerita sahabat serta Nabi Muhammad SAW sampai makan daun-daun yang ada pada pepohonan. Memang tidak ada makanan di kala itu. Bahkan lan ana sapa rasul iku kot ahabaro. Iku teman-teman wis aweh kabar sinten Rasul anal aradata ing sak temene rayap kot akalat
iku teman-teman wis mangan sapa Ar-Raddah as-sahifata ing surat perjanjian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya kertas yang isinya perjanjian tidak akan pernah menerima genjatan senjata, tidak akan pernah menerima perdamaian sebelum Nabi Muhammad SAW diserahkan kaum Quraisy untuk dibunuh. Ternyata kertas itu sudah dimakan oleh rayap Ar-Raddah. Ar-Raddah itu rayap. Lama nazalat yang dalam semangsan itu Mekah ing Ka'bah. Sapa Quraisy sapa kaum Quraisy liyumaziku. Pudrapun yento nyowek sapa kaum Quraisy ha ing sahifah, wajadu nemu sapa kaum Quraisy ha ing mengkono-mengkono sahifah. Kama kaya keterangan akhbar kang ngus aweh kabar sinten nabi ing sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya kertas perjanjian yang diletakkan, digantungkan di Ka'bah itu sudah dimakan oleh rayap. Ada cerita kaum Quraisy yang niatnya untuk menyobek kertas itu, ketika sampai di Ka'bah ternyata kertas yang mau disobek itu sudah habis dimakan oleh Ar-Raddah. Ar-Raddah itu rayap. Itulah apa yang dilakukan Rasulullah, sahabat, semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam sangatlah berat sekali ujian yang Nabi Muhammad SAW terima beserta sahabat-sahabatnya. Di sini Nabi Muhammad SAW dikala dikepung oleh kaum Quraisy bahkan sampai memakan daun yang ada di pepohonan. Maka kita sebagai umat muslim harusnya merasa empati, merasa terharu dengan apa yang dilakukan Nabi beserta sahabat-sahabatnya, sehingga pengorbanan Nabi serta sahabat-sahabatnya menyebabkan agama Islam menyebar, dikenal oleh bangsa Arab. Karena dikala itu umat muslim kategori orang minoritas, menurut mereka agama baru. Al-khulasah, kesimpulannya, fisanatil asyirah nuqidat as-sahifatu fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar ba'da salasi sinina. Pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, usia Nabi dikala itu sekitar 50 tahun, terjadilah perobekan kertas perjanjian, yang mana isi kertas perjanjian tadi tidak menerima perdamaian sama sekali jika Nabi Muhammad SAW tidak diserahkan kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Akhirnya di tahun ke-10 setelah diangkat menjadi Rasul, kertas perjanjian itu dirobek. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khisar ba'da salasi sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya keluar dari pengepungan yang dilakukan kaum Quraisy kurang lebih selama 3 tahun. Itulah cerita sedikit tentang keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pengepungan kaum Quraisy yang kurang lebih selama 3 tahun. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.